Welcome to kelas online. Sebelum kita mulai belajar, mari kita berdoa terlebih dahulu. Menurut agama dan kepercayaan masing-masing, berdoa mulai. Berdoa selesai. Hari ini, Bapak akan mereview kembali tema 2, subtema 1, dan pembelajaran 1. Kita mulai dari bahasa Indonesia. Kita akan belajar tentang kalimat tanya. Apa sih itu kalimat tanya? Kalimat tanya adalah kalimat yang berisi pertanyaan kepada pihak lain untuk memperoleh jawaban dari pihak yang ditanya. Dalam kalimat tanya, biasanya kita menggunakan kata tanya. Ada beberapa kata tanya. Di sini, Bapak akan menggunakan teknik adik Simba untuk mengingat kata-kata tanya itu. Apa sih itu adik Simba? Adik Simba adalah singkatan dari kata-kata tanya. Yang pertama adalah apa. Apa digunakan untuk menanyakan suatu hal atau benda. Di mana? Untuk menanyakan tempat. Kapan? Itu digunakan untuk menanyakan waktu. Siapa? Digunakan untuk menanyakan orang atau subjek. Mengapa? Digunakan untuk menanyakan alasan. Dan bagaimana? Itu digunakan untuk menanyakan proses. Tujuan dari mempelajari adik Simba ini adalah agar anak-anak dapat memahami dan menemukan informasi dari satu teks bacaan. Jadi, untuk mengetahui inti-inti dari suatu berita atau teks bacaan apapun, kita bisa menggunakan teknik pertanyaan dari adik Simba ini, yaitu apa, di mana, kapan, siapa, mengapa, dan bagaimana. Contohnya, kita menggunakan teknik adik Simba ini untuk mencari inti dari teks proklamasi kemerdekaan Indonesia yang ada di buku anak-anak. Yang pertama adalah apa? Pertanyaannya adalah apa peristiwa yang ada di dalam teks bacaan ini. Jadi anak-anak bisa menulis apa sih peristiwa yang ada di teks bacaan ini, kamu tulis jawabannya. Jadi kamu sudah mengetahui jawaban dari kata tanya apa. Jadi begitu caranya. Kita lanjut contoh yang kedua. Di mana? Setelah apa? Ada kata tanya di mana. Setelah kita mengetahui apa peristiwanya, kita akan mengetahui di mana peristiwa itu terjadi. Kemudian ditulis. Kita sudah menemukan jawaban dari kata tanya di mana. Kemudian kapan? Kapan sih peristiwa itu terjadi? Jadi anak-anak tinggal cari di sini. Keterangan waktu. Jadi kapan peristiwa itu terjadi? Kemudian siapa? Ini bisa siapa tokoh utama dalam peristiwa itu, atau siapa saja tokoh-tokoh dalam peristiwa itu. Itu bisa ditulis. Setelah ditemukan tokoh-tokohnya atau siapa tokoh utamanya, bisa ditulis. Oke, selanjutnya adalah mengapa. Mengapa sih peristiwa itu bisa terjadi? Apa alasan peristiwa dari teks ini terjadi? Bisa ditulis alasannya di sana. Terakhir adalah kata tanya bagaimana. Untuk mengetahui bagaimana peristiwa itu terjadi. Atau bagaimana secara singkat runtutan dari
awal hingga akhir peristiwa itu terjadi. Caranya mudah. Anak-anak tinggal menyingkat paragraf-paragraf yang ada di sana. Di sini ada paragraf pertama, kedua, dan ketiga. Jadi 3 runtutan peristiwa atau lebih anak-anak bisa tuliskan. Intinya anak-anak menulis inti, awal, tengah, dan akhir peristiwa. Itu sudah menjadi jawaban dari kata tanya bagaimana. Oke, Bapak akan lanjut ke IPS. Di sini kita akan mempelajari tentang makna proklamasi kemerdekaan bagi bangsa Indonesia. Yang pertama, itu adalah sebagai puncak perjuangan bangsa Indonesia. Maksudnya adalah akhir dari perjuangan para pahlawan melawan penjajah oleh bangsa Eropa dan bangsa Jepang. Dan akhirnya bangsa Indonesia mendapatkan kemerdekaan dan menjadi negara yang mandiri. Yang kedua, pengakuan kepada dunia luar. Secara de facto, bahwa Indonesia adalah negara merdeka di hadapan mata negara-negara di dunia. Secara de jure, Indonesia juga telah mendapatkan pengakuan dari negara lain sebagai negara yang bebas dari penjajahan. Yang ketiga, menaikkan martabat bangsa. Dengan berkumandangnya proklamasi kemerdekaan, Indonesia telah berhak menjadi negara yang bebas dan mandiri, memiliki kehormatan serta martabat di hadapan dunia. Yang keempat, perjuangan sebagai negara baru. Merupakan langkah awal untuk membangun kehidupan berbangsa dan bernegara yang merdeka, menentukan dan kemajuan bangsa tanpa paksaan dan campur tangan negara lain. Yang kelima, tonggak sejarah negara Indonesia. Artinya, pembacaan proklamasi menjadi titik sejarah di mana pada akhirnya Indonesia memperoleh kemerdekaannya. Jadi, itulah 5 makna proklamasi kemerdekaan bagi bangsa Indonesia. Kita lanjut ke pelajaran IPA, adaptasi. Apa sih itu adaptasi? Adaptasi adalah kemampuan makhluk hidup untuk menyesuaikan diri dengan lingkungan hidupnya. Nah, setiap makhluk hidup itu memiliki cara adaptasinya ya beda ya sendiri ya. Adaptasinya berbeda-beda. Misalnya sudah anak-anak baca di buku yaitu pada pohon teratai. Pohon teratai memiliki adaptasi yaitu pada akarnya yang panjang menembus air ke bawah hingga masuk ke dalam tanah. Ya, itu berfungsi agar tanaman teratai ini tidak mati terbawa arus air. Jadi itu adaptasi yang pertama. Akarnya panjang, menembus ke bawah air hingga menyentuh tanah. Itu untuk pegangannya agar dia tidak hanyut. Yang kedua, tangkai daun teratai tumbuh menjalar sehingga tanaman ini dapat mengapung di atas air. Dia tidak akan tenggelam. Yang ketiga, tanaman teratai itu memiliki daun yang lebar. Ini fungsinya untuk memaksimalkan penyerapan sinar matahari untuk proses penguapan yang maksimal dan proses fotosintesis yang maksimal. Fotosintesis itu sendiri adalah proses tumbuhan memasak makanannya sendiri. Ya, itulah proses membuat makanan dari tumbuhan untuk dia hidup. Yang keempat, tanaman teratai memiliki batang yang berongga untuk membawa oksigen ke batang dan
akar yang berada di dalam air. Jadi dia masih tetap bisa bernapas walaupun akarnya berada di bawah air. Oke, mari kita berlatih. Setelah anak-anak membaca teks proklamasi kemerdekaan Indonesia, cobalah anak-anak cari poin dari adik Simba dari teks bacaan ini. Ya, seperti apa peristiwa, di mana peristiwa itu terjadi, dan seterusnya. Buatlah di buku latihan dengan format tabel seperti ini. Oke, hanya itu latihan hari ini. Terima kasih sudah belajar bersama Bapak hari ini, dan sampai jumpa di pelajaran yang berikutnya.